Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, perkenalkan saya Bu Nuni Layina akan mengajak kalian belajar tentang besaran dan pengukuran. Sebelum itu kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya Quranic Immunity. Scan QR berikut ya untuk mengetahui tata cara Quranic Immunity. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian besaran, besaran pokok, dan besaran turunan dengan benar. 2. Peserta didik dapat menyebutkan besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya. 3. Peserta didik dapat menyebutkan besaran turunan, satuan, dan alat ukurnya. 4. Peserta didik dapat menerapkan konsep satuan baku secara tepat. 5. Peserta didik dapat melakukan pengukuran di lingkungan sekolah secara tepat. Peta konsep besaran, di mana besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari panjang, waktu, kuat arus, jumlah zat, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Besaran turunan contohnya luas, kecepatan, gaya, volume, dan massa jenis. Berikut penjelasannya. Besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 300 meter. 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan besaran panjang. 10 liter. 10 merupakan besaran dan liter merupakan satuan besaran. Besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Berikut ini tabel nama besaran pokok. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, singkatan M. 2. Massa dengan satuan kilogram, singkatan kg. Waktu, satuan second, singkatan S. Suhu, satuan Kelvin, singkatan K. Kuat arus listrik, satuan ampere, singkatan A. Jumlah zat, satuan mol, singkatan mol. Dan intensitas cahaya, satuan kandela, singkatan CD. Apa sih pengukuran itu? Nah, dalam mengukur suatu panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang, sedangkan telapak tangan dan sentimeter adalah satuan panjang. Jadi, mengukur itu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur hasilnya selalu tetap. Sedangkan satuan tak baku sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, berat, gaya, dan massa jenis.
Luas, rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana panjang itu merupakan besaran pokok dan luas itu sendiri adalah besaran turunan. Contoh lagi, gaya, di mana gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Massa merupakan besaran pokok dan gaya itu sendiri adalah besaran turunan. Selanjutnya, satuan panjang besaran. Besaran pokok panjang, konversi satuan panjang, misalnya 1 km itu artinya 1000 meter. 1 cm artinya 10 mm. Besaran pokok pada massa, di mana massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Nah, contoh konversi satuan massa adalah 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Besaran pokok waktu, di mana 1 sekon sama dengan 1/86.400 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, besaran pokok suhu, di mana suhu diukur dengan alat termometer. Yang biasanya digunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu dinyatakan dengan Celcius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin dalam satuan internasional. Pengukuran panjang dapat menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometerskop, di mana pengukuran panjang tersebut memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Misalnya, pengukuran panjang pada jangka sorong, setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser atau nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong sama dengan 0,05 mm. Dan pengukuran panjang dengan mikrometerskop yang merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelat, lembaran, dan mengukur diameter kawat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa scan QR. Demikian anak-anakku pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum Buni akhiri, marilah kita membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku, selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.